Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak dan ayah bunda di rumah serta keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar tematik. Oke. Sekarang kita akan belajar tema 3 subtema 4, yaitu tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas yaitu tentang muatan PKN. Ya, yang pertama, manusia adalah makhluk sosial, yaitu manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Misalnya nih, anak-anak ke sekolah, atau misalnya pas ini tidak dalam kondisi pandemi ya, anak-anak datang ke sekolah. Kemudian apa anak-anak bisa nih datang ke sekolah tanpa bantuan orang lain? Tidak akan bisa. Anak-anak butuh teman-temannya untuk bermain bersama, untuk belajar bersama. Kemudian anak-anak juga membutuhkan bapak ibu guru untuk mendampingi anak-anak belajar, membutuhkan Pak Tukiti, Pak Jumeno untuk membantu kalian membersihkan kelas. Jadi kalau anak-anak sendiri di dunia ini gimana coba ngebayanginnya? Bu Fitri aja nggak bisa loh membayangkan seperti itu ya. Kita sendiri di dunia ini tidak akan bisa karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, walaupun kita itu beda suku, bangsa, beda agama, kemudian beda warna kulit. Nah, tetapi kita tetap harus hidup rukun. Kita harus saling bantu-membantu. Nah, di sini Bu Fitri akan memberikan yaitu tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Ini hanya contoh ya anak-anak ya. Suku di Indonesia itu banyak banget. Nah, ini hanya contohnya saja. Coba kita lihat. Misalnya suku Sunda itu dari Jawa Barat. Kemudian ada suku Batak itu dari Sumatera Utara. Suku Dayak itu dari Kalimantan. Kemudian suku Bali itu dari Bali. Nah, meskipun berbeda suku, tetapi kita harus saling bersatu dan saling menghormati. Tidak boleh loh, misalnya nih ada salah satu teman kalian misalnya yang berbeda warna kulitnya karena dia memang berasal dari suku Papua misalnya seperti itu. Tidak boleh juga anak-anak menghina tentang warna kulitnya. Kita harus saling menghormati dan bersatu rukun karena kita juga akan membutuhkan bantuan dari mereka ya. Selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia yaitu tentang sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki artinya sama. Kata-kata yang memiliki arti sama. Contohnya adalah menolong itu sama dengan membantu. Kemudian kelompok itu sama dengan tim. Tanah air itu tanah kelahiran. Kemudian sumpah itu adalah ikrar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sinonim. Banyak sekali contoh-contoh sinonim yang lain atau persamaan arti kata yang lain itu banyak sekali. Nah, cara memahaminya atau mencarinya bagaimana? Yaitu dengan memperhatikan konteks kalimat yang ada. Nanti kemudian anak-anak mengganti mana yang paling mendekati artinya dengan kalimat tersebut. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk muatan bahasa Indonesia itu adalah pengelompokan usia. Jadi usia itu nanti dibagi menjadi
usia anak-anak itu adalah 0 sampai 12 tahun. Kemudian kalau remaja itu adalah 13 sampai 17 tahun. Dan kalau dewasa itu adalah 18 tahun ke atas. Berarti kalau anak-anak yang sekarang umurnya 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun itu termasuk apa? Betul sekali, masih termasuk anak-anak ya. Kemudian adik kalian yang masih bayi itu berapa tahun umurnya? Misalnya 1 tahun, itu berarti termasuk kategori apa? Betul sekali, kategori anak-anak. Kemudian kakak kalian yang umurnya yang kelas SMP, yang sekolah di SMP, itu kira-kira umurnya 14 tahun, itu berarti termasuk? Iya, termasuk remaja. Ada yang kakaknya yang sudah SMA atau kuliah. Ada loh yang SMA. Nah, SMA kira-kira umurnya 17 tahun. Nah, itu berarti termasuk remaja juga. Kalau Bu Fitri, Bu Fitri umurnya sudah banyak. Nah, itu berarti termasuk apa? Termasuk dewasa karena sudah 18 tahun ke atas. Kemudian ayah bunda kalian yang umurnya sudah berapa ya? 35 atau 40 tahun. Itu berarti termasuk apa? Betul sekali, termasuk dewasa. Ya, termasuk dewasa. Jadi nanti dengan pengelompokan usia ini anak-anak bisa tahu, oh berarti sepupuku itu termasuk apa remaja, apa dewasa, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar muatan PKN, muatan matematika. Kita akan belajar muatan matematika. Nah, untuk muatan matematika, anak-anak dari 3 minggu yang lalu, anak-anak itu pasti senang banget belajar muatan matematika. Karena apa? Karena yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang sangat kita sukai, yaitu uang. Nah, betul kan? Nah, karena dengan uang itu kita bisa membeli mainan, bisa membeli buku, bisa membeli buku cerita juga, bisa membeli makanan, bisa sekolah. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak pasti semuanya merasa mudah banget belajar tentang uang ini. Karena apa? Uang itu yang hampir setiap hari anak-anak pasti memegangnya. Kalau pas sekolah, anak-anak juga, "Ma, mana uang sakuku? Ma, aku minta uang saku." Nah, seperti itu kan? Nah, sehingga anak-anak pasti lebih mudah belajar tentang uang ini, ya. Sekarang kita akan belajar yaitu tentang taksiran harga. Taksiran harga itu adalah perkiraan dari jumlah yang barang. Kita misalnya membeli beberapa barang, kemudian nanti dijumlahkan jadi berapa. Nah, seperti itu namanya taksiran harga. Oke. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada buku harganya 2.000, pensil harganya 500, penghapus harganya 500 juga, penggaris harganya 1.000, dan tip X harganya 2.000 rupiah. Nah, kemudian kita akan melihat cerita berikut ini. Bu Fitri bacakan ya. Alvaro memiliki 2 keping uang 1.000-an dan 2 keping uang 500-an. Barang apa saja yang bisa dibeli oleh Alvaro? Coba kita lihat dulu. 2 keping uang 1.000-an berarti berapa anak-anak? 2.000, betul. 2.000 ditambahkan dengan 2 keping uang 500-an. Berapa itu? 1.000, betul sekali. Berarti 2.000 ditambah 1.000 berapa? 3.000. Nah, sekarang dari uang Alvaro yang 3.000 rupiah ini,
bisa dibeli untuk membeli barang apa saja. Ini bebas anak-anak, bebas. Jadi nanti perkiraannya banyak sekali, tergantung Alvaro mau membeli apa. Nah, ini ada 2 contoh yang Bu Fitri sajikan, kira-kira barang yang bisa dibeli oleh Alvaro dengan uang 3.000 ini. Anak-anak bisa loh mencari atau berkreasi barang apa lagi yang bisa dibeli oleh Alvaro, karena alternatifnya atau pilihannya sangat banyak sekali. Ya, sekarang ini untuk alternatif pertama atau pilihan pertama. Tadi ingat ya, uangnya Alvaro Rp3.000. Nah, di sini Alvaro bisa membeli penggaris jumlahnya 1, harganya 1.000, berarti kan 1.000. Kemudian ada penghapus, Alvaro hanya membeli 1, itu 500, berarti jumlahnya 500. Kemudian untuk pensil, Alvaro membeli 3 pensil. 1 pensilnya harganya 500. Berarti kalau dikalikan 3 jadi 1.500. Betul sekali. Berarti kalau kita jumlahkan jadilah harganya itu 3.000, pas dengan uangnya Mas Alvaro. Nah, itu namanya taksiran harga. Kemudian untuk selanjutnya ini Bu Fitri kasih pilihan yang kedua. Ini Alvaro beli pensil jumlahnya 6. Nah, ini juga sudah Rp3.000 dan masih banyak alternatif barang yang bisa dibeli oleh Alvaro, masih banyak sekali. Nah, ini Bu Fitri hanya memberikan contohnya 2 saja ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar dengan nilai tukar uang. Karena misalnya nih Bu Fitri hanya punya uang 5.000-an. Kemudian Bu Fitri jajan di kantin. Di kantinnya tidak punya uang kembalian. Nah, akhirnya Bu Fitri harus menukarkan uang itu dulu ke tempat yang lain. Nah, jadi itu perlu sekali kita pelajari. Oke, sekarang kita tentang nilai tukar uang. Di sini Bu Fitri mengambil contoh yaitu uang Rp2.000. Uang Rp2.000 misalnya yang kertas itu bisa ditukarkan dengan uang berapa saja. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini bisa seperti ini. 200-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 200-nya ada 5, itu 1.000. Ditambah 500-nya ada 2 keping, itu juga 1.000. 1.000 ditambah dengan 1.000 adalah 2.000. Pas ya, betul ya? Oke, selanjutnya bisa kita tukarkan dengan pecahan yang lain, yaitu ini coba 100-nya ada 100 rupiahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 500 ditambah 500 lagi berarti 1.000 ditambah 1.000 logam berarti sudah 2.000. Nah, ini namanya nilai tukar uang. Boleh enggak Bu ditukarkan dengan pecahan yang lain? Boleh sekali. Misalnya nih 500-annya ada 4 juga boleh, atau 1.000-annya ada 2 boleh, atau 1.000-annya 1, 500-annya ada 2 juga boleh. Ya, anak-anak boleh berkreasi seperti ini dengan menggunakan uang-uang receh yang ada di rumah untuk belajar ya. Jadi uang-uang receh itu bisa dipakai untuk belajar, untuk nilai tukar uang ini. Bisa belajar dengan ayah bunda di rumah. Itu bisa loh, kalau dulu pas di sekolah itu ada bermain jual beli. Nah, anak-anak juga bisa mempraktekkan main jual beli di rumah sama adik atau sama kakak, boleh. Tapi uangnya beneran, uangnya pakai uang-uang logam kayak gini yang ada di rumah. Oke, biar bisa belajar, bermain sambil belajar pasti lebih menyenangkan. Oke, sekarang selanjutnya kita akan belajar yaitu cara menghitung uang kembalian. Karena apa anak-anak?
Karena misalnya nih anak-anak pas jajan di koperasi, beli sesuatu di koperasi atau di minimarket atau di kantin, itu kan anak-anak biasanya uangnya tidak pas dengan yang dibelanjakan atau yang dibeli, sehingga anak-anak perlu tahu cara menghitung uang kembalian ini. Oke, caranya misalnya seperti ini. Nehan mempunyai uang Rp5.000. Nehan membeli layang-layang seharga Rp3.000. Berapakah uang kembalian yang diterima oleh Nehan? Cara menghitungnya adalah dengan dikurangi. Betul sekali. Gimana anak-anak menguranginya? Rp5.000 dikurangi dengan Rp3.000. Ketemunya? Betul, Rp2.000. Atau boleh juga dengan susun pendek seperti ini. Rp5.000 disusun ke bawah Rp3.000. Rp5.000, bawahnya Rp3.000, kemudian dikurangi, kemudian hasilnya adalah Rp2.000. Anak-anak pasti sudah jelas untuk menghitung uang kembalian ini, ya kan? Oke. Nah, jadi uang kembalian Mas Nehan adalah Rp2.000. Jelas semua ya anak-anak ya? Oke, karena belajar tentang uang itu sangat menyenangkan sekali. Nah, oke, untuk selanjutnya anak-anak akan belajar muatan SPDP. Nah, untuk muatan SPDP ini anak-anak akan membuat sebuah karya yang karyanya itu dari botol air mineral. Nah, anak-anak nanti bisa dibikin tempat pensil. Nah, untuk prakteknya anak-anak bisa membuka buku paket dinasnya halaman 152 sampai 156. Nggih. Ini coba hasilnya. Ini punya kakak kelas kalian yang dulu ya, yang sekarang sudah kelas 3. Nah, ini punyanya Mbak Kila, kemudian ini punyanya Mbak Bunga. Nggih. Anak-anak pasti hebat, lebih hebat membuatnya. Jadi, anak-anak silahkan menyaksikan video cara pembuatan tempat pensil dari botol air mineral berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, kita itu di muatan SPDP halaman 152 sampai 156, anak-anak akan membuat karya yaitu tempat pensil dari botol bekas, boleh botol minuman ringan atau botol apa boleh. Nah, ini Ibu Fitri memakai botol air mineral yang 600 ml. Kemudian nanti anak-anak dari botol itu, anak-anak minta bantuan ayah atau bunda untuk memotongnya ya, dipotong segini kira-kira 3/4 dari ukuran botol itu. Nanti kira-kira bisa untuk masuk pensil. Ketika pas masuk pensilnya masih kelihatan, karena kita mau membuat tempat pensil atau untuk bolpen. Oke. Nah, bahan yang disiapkan antara lain Bu Fitri di sini hanya menyiapkan botol air mineral yang sudah dipotong, kemudian ada lem fok, kemudian ada lem kertas, gunting, kemudian ada daun dari kertas, kemudian yang paling pokok itu adalah ranting. Ini yang harus ada. Ini yang harus ada karena kita membuatnya dari bahan alat. Jadi biasanya harus ada rantingnya. Nah, kemudian anak-anak bisa lagi menambahkan dengan membuat bunga atau hiasan yang lain. Oke, nanti terserah anak-anak karena kita bebas untuk berkreasi. Nah, ini kertas
dari kertas lipat, atau kalau Bu Fitri tadi menggunakan kertas yang folio itu. Kemudian nanti kita tempelkan di sini mulai dari bagian bawah dulu. Nah, dari bagian bawah seperti ini. Kemudian sudah seperti ini, kita kasih lem. Nah, kita kasih lem seperti ini. Kita kasih lem. Kita tempelkan dulu. Nah, kemudian setelah kita tempelkan, ini dirapikan sedikit. Nah, setelah rapi seperti ini, nah anak-anak yang bagian atas ini kan masih masih belum ada kertas. Nah, nanti anak-anak bisa menambahkan dengan kertas yang lain ya. Jadi ini tidak kelihatan botolnya. Ini Bu Fitri tidak memberikan kertas biar anak-anak tahu ini terbuat dari botol air mineral seperti itu. Jadi nanti di sini bisa ditambahkan kertas dengan warna yang lain lebih bagus. Seperti yang ada di gambar yang ada di PPT ya. Nah, ini nanti ditambahkan dengan kertas. Setelah itu yang paling pokok ini Bu Fitri tadi dari batangnya rantingnya pohon apa ya tadi ya. Nah, ini kita tempelkan di sini. Ditempelkan di sini. Kita tempelkan seperti ini. Nah, nanti posisinya bebas bagaimanapun boleh. Oke, ditempelkan. Ini Bu Fitri pakai lem fox. Boleh pakai lem fox yang bening itu juga boleh ya anak-anak ya, jadi bebas. Kemudian kita tempelkan. Pasti anak-anak di rumah punya ranting kan, ranting pohon. Nah, seperti ini yang pokok yang harus dilakukan, yaitu menempelkan bahan alam. Di sini adalah ranting. Ini harus ada ya anak-anak ya, ini yang harus ada. Kemudian kita kalau ranting itu masa nggak ada daunnya. Nah, ini tadi Bu Fitri baru membuat satu daun. Nanti anak-anak daunnya yang banyak boleh. Oke, kita tempelkan satu daun seperti ini. Kemudian nanti dihiasi dengan bunga juga boleh. Kemudian nanti sekitarnya di sini ada bunga yang lain juga boleh. Nah, nanti anak-anak melanjutkan sendiri ya, seperti langkah-langkah yang ada di buku paketnya halaman 152 sampai 156. Oke, jadi seperti ini nanti bisa untuk gunting, bisa untuk tempat lem seperti ini. Oke anak-anak, gitu dulu dari Bu Fitri. Ingat yang paling pokok adalah bahan alamnya atau ranting. Oke, itu dulu dari Bu Fitri ya. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Nah, anak-anak sudah jelas ya cara membuatnya ya. Nah, anak-anak itu Bu Fitri di video itu hanya pokoknya saja atau yang harus ada. Untuk selanjutnya anak-anak silahkan berkreasi sendiri, menghias sendiri ya. Jadi berkreasi sendiri. Oke, jadi tidak harus sama dengan yang Bu Fitri lakukan tadi. Tetapi ingat satu, yang harus ada adalah bahan alam atau ranting pohon. Itu harus ada ya, kayak yang di video tadi. Oke, gitu dulu anak-anak dari Bu Fitri. Semoga anak-anak selalu sehat, selalu semangat, dan ingat selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, cuci tangan, rajin cuci tangan. Kemudian jangan lupa pakai masker, dan berdoa anak-anak semoga COVID-19 ini segera berakhir, pandemi ini segera berakhir, dan anak-anak bisa ke sekolah lagi, belajar dan bermain sama Bu Fitri lagi ya. Oke anak-anak, gitu dulu dari Bu Fitri. Tetap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.